Jadi buat saya kalau ada orang yang mati meninggal, itu adalah tubuh biologisnya yang sudah tidak berfungsi. That's it. Sementara kan kalau the true source kita, itu adalah energi kan. Di mana Iya, energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi. So benar. how come kita bicara mati? Kalau bicara tentang diri yang sejati. Kalau kita ngelihat dari perspektif yang lebih luas, kalau ada orang yang meninggal, ngasih ucapan ya, turut bersukacita harusnya. Iya. Mana cara agar kita dirindukan uang? Nah, gimana Ini tuh? ya bikin kamu menjadi magnetnya uang lah. Ya balik lagi ya. Banyak sekarang kan pengen instan lah ya. Iya, Ya afirmasi, iya. loa lah, macam-macam gitu. Alih-alih dengan metode-metode ini kan kata kuncinya adalah gimana caranya cepat kaya gitu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang cepat datang pasti cepat hilang Cepat kan. pergi. Itu kan hukumnya gitu. Orang yang ketika ngomong bahwa mengatur dan belajar nafas buat apa kan ini alamiah, Heeh. ya kan? Iya. Nah, tadi jadi tertarik tentang si breathwork tadi ya. Iya. Apa yang dilatih dan apa manfaatnya yang Mbak Citra rasain ketika mulai menyadari dan mulai belajar tentang nafas? Kalau secara saintifik pasti meregulasi mood, Oke. hormonal, stress, anxiety itu secara saintifik, ya kan? Tapi kalau misalnya secara spiritual, ya it helps you a lot untuk hidup pada saat sekarang ini. Oke. Menyadari nafas, karena nafas kan macam-macam, ada nafas pendek, ada nafas pranayama, ada macam-macam ya kan, ada breath of fire, jadi semuanya tuh punya manfaatnya masing-masing kayak gitu. Untuk Dilatih gitu. ya untuk men-setting tujuan hari ini, untuk ya menjadi diri sendiri, berguna banget sih kalau buat aku. Jadi cara aku tuh itu selalu dimulai dari pagi. Oke. Aku journaling, aku ngatur nafas. Aku pasti bakar dupa. Ya pokoknya make comfort aja ya. Itu yang aku suka sih, membuat nyaman diri aku. Wanginya, Iya, ininya. semuanya. Terus aku nggak makan ya. Nggak makan pagi. Aku tidak makan Skip. pagi. Aku skip breakfast. Yang aku minum adalah air. Susah di Jakarta adalah mendapatkan matahari karena emang si Bill Gates selalu ya konspirasi. Nutup matahari kita. Aku kesel banget. Pengen aku ajak berantem rasanya. Nggak ikutan ya. nutup matahari. Ini nggak ikutan kalau urusan itu Kalau ya. dia nutup matahari dengan chemtrails. Jadi biasanya itu kalau ada matahari pasti aku selalu jemur dan afirmasi. Pasti itu molekul airnya aku rubah dulu. Gitu. Karena kan kita kan sebagian besar juga kan air. Airnya kan bukan cuma H2O tapi H3O. Jadi memang molekulnya itu berbeda. Jadi aku kasih afirmasi melalui air dulu sih. Airnya tuh pasti aku jemur dulu. Oke. Matahari kunci banget. Jadi Untuk morning manusia. routine itu yang ngebuat daily ya kesehariannya Mbak Citra tuh better gitu. Ringan dan I'm ready gitu for the day. Oke. Jadi apapun, nah ya aku udah tahu pasti akan ketemu ini, ketemu itu. Palingnya gitu-gitu aja lah. Jadi aku lebih calm down. Baby calm down, calm down, calm down. Next. Tone down, begitu. Wah, next nih seru nih pertanyaan berikutnya nih. Kamu tahu? Udah Ngintip mulai ya? naik-naik tuh kan Oh. ininya levelnya. Oh iya nih, ini sama nih sama yang aku tanya tadi. Saat pagi baru bangun apa yang harus dilakukan supaya bahagia seharian? Oh, Itu yang udah gue lah lakuin ya. Skip. Wah ini cakep nih. Mati itu anugerah atau musibah? Wuhuu. Nah, yang jelas mati itu pasti, kepastian. Karena anugerah dan musibah itu tergantung sudut pandang. Musibah tuh Ya jadi artinya, apa sudut pandangnya? ya gini, musibah itu artinya event, bukan hal buruk. Katastrofi. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks event, tergantung gimana kita memaknai.
Karena kalau kita ngomongin mati, ya pasti dong. Bukan sesuatu yang buruk kan. Karena itu adalah proses alamiah yang pasti semua orang akan alami gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, mati itu musibah atau anugerah atau apa? Buat saya kematian itu adalah proses alamiah yang bukan masalah musibah atau berkah, tetapi konteksnya adalah sesuatu yang alamiah, pasti semua orang alami gitu. Tapi you choose mana menurut Apa tuh? menurut kamu itu berarti tidak berpihak pada musibah ataupun anugerah? Netral buat aku. Karena kematian itu bukan sesuatu yang gimana. Karena itu sesuatu hal yang alamiah gitu. Kayak aku kemarin yang pas nyetir mobil dengar kata-kata itu merupakan sebuah keajaiban untuk mati. Wah. Aku mau nanya, takut mati nggak? Enggak. Hah? Jangan gitu dong. Kenapa? Enggak, aku tanya kenapa. Enggak gitu. Kenapa harus? Nah, aku tanya takut mati nggak? Enggak. Ya, nice. Enggak. Karena sekarang ketika ada pertanyaan takut mati, hampir dari apa yang saya riset 95% orang jawabnya pasti takut. Ya kan sama seperti lahir ya kan? Sama. Itu kan portal, kalau kamu lahir kembali kan kamu harus mati dulu, gimana sih? Iya, ya terserah mau lahir kembali atau apa kan, Iya. atau about feature ya. Cuman maksud saya adalah banyak orang bukan takut mati, tapi takut konsep akan mati. Karena ditakut-takutin sama mati. Biasanya konsep menurut kamu takut mati kenapa? Ya itu tadi biasanya dalam perspektif religius ya. Nanti habis mati ada neraka, nanti disiksa, ina itu gitu. Kayak itu ya buku yang zaman dulu tuh ya. Iya. Yang tahu kan yang ada ilustrasi serem banget Oh ya. itu nggak, belum lahir. Berarti gue tua banget dong kalau gitu. Enggak, saya baru tahu kemarin, saya dikasih tahu buku yang kemarin. Gitu, jadi buat saya ya perspektif ya, bahwa mati mau blessing kayak atau musibah apa dan lain-lain, tapi yang paling jelas adalah mati itu adalah hal yang nature, bukan hal buruk gitu. Pun kalau kita mau bicara dalam konteks hidup dalam perspektif teologis bahwa semua akan kembali ke Tuhan misalnya, ilahi rojiun misalnya, apapun itu penamaannya, ya gimana mau pulang kalau kita nggak mati dulu gitu. Iya benar. Betul nggak? Semua orang pengen masuk surga tapi disuruh mati duluan nggak mau gitu, aneh juga kan? Gitu, karena Berarti Mas juga nggak takut mati dong? iya. Iya. Kamu takut mati Mas Hendra? 50-50. Hah? Ami, kamu takut mati? Kalau ditinggal mati takut nggak? Kan kemelekatan tadi. Tinggal siapa? Nggak ada yang ninggalin ya sebenarnya. Apa? Ya kita nggak pernah ditinggalkan siapa-siapa kan. Anyway. Iya. Oke. Jadi itu jawabannya. Merenung dulu yuk. Kita serentak, kita meninggikan cipta dulu. Diresapi dulu nih. Soalnya kalau sebenarnya it's very deep ya. Deep. Yes. Deep banget. Karena perspektif layer mati itu banyak sih Mbak. Maka kalau dalam tasawuf itu ada kata-kata belajarlah mati sebelum mati. Jadi buat saya kalau ada orang yang mati meninggal, itu adalah tubuh biologisnya yang sudah tidak berfungsi. That's it. Sementara kan kalau the true source kita itu adalah energi kan. Di mana energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi. Benar. So how come kita bicara mati kalau bicara tentang diri yang sejati gitu? Mati itu kan density ya. Selalu berhubungan dengan 3D. Dunia materialistik, dunia fisik berat. Kalau kamu mau seringan-ringan dan menjadi cahaya, kamu kan harus transcends, ya kan? Ya. Kamu harus merubah dari dunia fisik ke light. Ya. Ya, kan berarti kan harus ada prosesnya ya. Betul. Jadi kan harus meninggalkan dunia fisiknya, gitu. Iya. Ya jadi kan bukan hal yang buruk dong. Makanya bukan harusnya sih. Kalau kita ngelihat dari perspektif yang lebih luas, kalau ada orang yang meninggal, ngasih ucapan ya, turut bersuka cita harusnya. Iya. Bener nggak? Iya. Bukan berduka cita, orang dia udah beres kok. Iya. Gitu. Benar. Cuman kan ini yang ngerti 1% doang sih. Iya. Gitu. Sebenarnya dalam konteks perjalanan hidup pun, dalam tanda kutip ya, kita harus mati juga untuk reborn. Oh iya. Ya kan? Iya. Ami yang dulu harus mati dulu untuk menjadi Ami yang baru dengan perjalanan-perjalanan hidupnya gitu loh. Ini tuh istilahnya kalau dalam hidup ya. Iya. Kita yang lama harus hancur dulu. Yes, kita kan harus dead Kelahiran dulu. for the next. Untuk Second birth.
untuk rebirth. Jadi kita nggak bisa rebirth nih yang sekarang nih gue udah rebirth nih ceritanya kan gitu. Udah mulai proses awakening ini berarti Citra yang lama is gone. Gitu kan. Jadi ya sekarang seperti ular ada kulitnya kan udah tinggalkan. Jadi kulit baru gitu kan. Jadi kan konsepnya memang seperti itu. Nah banyak orang against bahwa ini adalah sebuah experience yang harus dihindari, yang menakutkan, bahwa ini adalah sebenarnya proses yang alami. Betul. Gitu, ya accept aja. Konsep sih. Ya tadi kan bicara ya bahwa semua kita di penjara oleh Matrix. Iya. Dan Matrix tentang kematian adalah menakutkan. Benar. Gitu. Itu adalah penjara ide sebenarnya sih. Yang memang kita again didoktrin seperti itu. Yes. Gitu kira-kira. Sebenarnya ya kalau kita ngelihat peradaban-peradaban sebelumnya, sebenarnya peradaban yang ini yang paling dangkal loh. Apanya? Manusianya. Kita lagi berusaha menuju bumi baru nih. Frekuensi bumi kan lagi naik-naiknya nih sekarang. Mungkin kita di age of new beginning kan, kan Pisces kan di age of believing. Sekarang kita di Aquarius di age of knowing. Jadi memang kita tidak pernah mengalami kebangkitan spiritual sebesar ini. Dalam masa ini, periode ini. Berarti ini momentum gitu. Ini adalah momentum. Tapi memang manusia-manusianya ini spiritualitasnya, consciousness-nya itu paling dangkal dibandingkan periode-periode sebelumnya. Contohnya, buktinya gimana? Kalau peradaban Mesir ya kan, level consciousness-nya udah tinggi banget deh. Mereka itu hidup mereka menginvest hidup mereka itu bukan untuk hidup di dunia tapi untuk di alam spirit. Itu Egyptian. Maksud di alam spirit maksudnya gimana? They believe in afterlife. Makanya mereka ada mami dan lain-lain. Mereka menginvestasikan kehidupan mereka untuk hidup di alam selanjutnya. Memang begitu, mereka consciousness udah tinggi. Nah, maksudnya dengan kita kedangkalan dengan mereka di alam itu apa dangkalnya di mana? Kita kedangkalan memang kita beberapa ratus tahun ini lagi dibajak sama si pembuat Matrix itu dalam segala aspek ya. Dalam pendidikan dan makanan, udara, air yang membuat kita dangkalnya itu kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya bisa melampaui batas dari diri kita sebenarnya. Jadi kita tuh dibuat sibuk, dibuat lupa, amnesia terhadap kemampuan kita sebagai manusia sebenarnya. Tapi zaman Mesir kalau mau makan susah ngegojek ya. Sekarang mencet datang lebih gampang ya. Kayak pusing dulu. Nggak ada Gojek deh. Nggak ada Gojek, hujan, becek. Waduh, ini lagi pertanyaan. Bagaimana cara agar kita dirindukan uang? Nah, gimana tuh? Ya, bikin kamu menjadi magnetnya uang lah. Ya, balik lagi ya. Banyak sekarang kan pengen instan lah ya. Iya. Ya, afirmasi, ya. Loa lah, macam-macam gitu. Alih-alih dengan metode-metode ini kan kata kuncinya adalah gimana caranya cepat kaya gitu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang cepat datang pasti cepat hilang. Cepat kan? pergi. Itu kan hukumnya gitu. Iya. Jadi kata kuncinya adalah ketika pertumbuhan terjadi pelan-pelan maka dia akan mendewasa. Iya. Tapi ketika pertumbuhan terjadinya cepat-cepat dia akan sombong. Dan kesombongan itu akan membunuh dia sendiri juga gitu. Iya. Nah jadi kalau tadi berbicara ingin jadi magnet uang, yang tadi di awal gitu, jangan nyari sih, tapi attract. Gitu. Dalam artian kitanya benar-benar ya menjadi seorang chef, mau nggak mau suka nggak suka di antara ribuan chef harus punya diferensiasi dong, betul nggak? Betul. Harus ada karakteristiknya. Harus ada karakteristik. Benar. Dan disitulah ketika kita mulai mengenal diri. Jadi kata kuncinya balik lagi ke mengenal diri sih. Iya. Once kita mengenal diri, kita pasti percaya diri. Betul nggak? Karena aku kenal siapa diriku. Aku tahu apa sih kapasitas dan passion diriku gitu. Dan kalau aku sudah mulai percaya diri, aku tidak akan menjual diri. Itu yang paling penting. Akhirnya ketika kita ngerti bahwa kita tidak menjual dengan kebencian, menjual dengan korupsi, menjual dengan apapun konteksnya, ya jadi kata kuncinya adalah knowing your passion, knowing your value juga. Knowing your value udah karena pasti. Sebenarnya dan knowing yourself. Ya, di pertanyaan ini kan gimana cara uang menyukai kita kan? Ya make yourself money. Yeah. Dengan cara apa? Ya
lu adalah uang itu, lu adalah currency itu, lu adalah value itu. Kalau mindsetnya dirubah daripada lu yang ngejar uang, mendingan lu yang memvalue diri lu sendiri. Nah nanti kompensasinya akan datang Pasti. dengan sendirinya. Betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya Tumbuhkanlah value, ya diri maka diri currency kamu. uangnya pasti akan datang. Nice. Currency-nya itu kan external numbers ya. Currency itu kan memang diciptakan oleh sistem itu tadi, sistem finansial, dicetak gitu kan. Sebenarnya nggak ada itu kan nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita kan harus tetap bergantung pada value di kita sendiri. Yes. Investasikan di diri kita. Ya. Itu sih yang Karena paling penting. ketika semua tumbuhan udah habis, kita nggak bisa makan uang. Betul nggak? Karena value-nya tidak pada letak nominalnya, tidak pada letak jumlahnya, tapi agree banget bahwa konteksnya adalah pada value. Iya. Tapi aku dulu pernah makan uang loh. Ingat banget aku. Dimakan uangnya? Dimakan. Jadi aku nyobek uang 500 yang monyet, kamu belum lahir. Oh iya, belum lahir aku. 500-an yang monyet itu tantang sama teman-teman, makan coba uang biar kaya katanya. Jadi gue makan uangnya. Oh gitu. Disobek sedikit. Iya. Kaya nggak? Enggak. Nggak kaya juga. Jadi ini produk pemakan uang kayak gini nih ya. Produknya kayak gini akhirnya. Jadi ini jangan makan uang. Iya. Jadi apa mau ada pertanyaan apakah? Coba aku lihat. TikTok agak aneh malam ini. Ini TikTok ya? Iya, agak aneh malam ini. Kenapa? Nggak tahu. Maksudnya aneh kenapa? Nggak nyala? Bukannya nyala. Nggak tahu kenapa. Apakah ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Habis. Ini udah habis? Habis. Oh oke. Berarti kita dari teman-teman. Oh nih, teman-teman siapa tahu ada pertanyaan buat Chef Citra, silahkan. Untung uang kertas, mau melakukan bener juga. Terus buntu ntar saya. Uang logam. Aduh. Nanti kalau lewat itu scanner di airport bunyi dong. Oke, terakhir kali ya. Boleh. Terakhir dari pertanyaan aku dan buat teman-teman gitu. Dikasih Balik. apa itu? Hah? Ada hati dikasih apa? Iya, biasa tap-tap Oh, lagi. gitu ya. Aku nggak tahu. Nanti aku soalnya ajarin apa. cara main TikTok Aku ya. nggak Nanti aku tahu. ajarin. Tenang. Oke, last question ya, pertanyaan terakhir. Mbak Citra udah pernah mengalami the darkness of soul lah katakanlah. Ya, tadi udah cerita tentang perjalanan, ada masa sulit apa dan lain-lain. 2020 ketemu awakening. Benar. Ya. Ya. 2020. Nah, sekarang kan 2024, 20 dan seterusnya. Gimana untuk memaintenance supaya kita tetap ada dalam kesadaran utuh gitu? Apa yang perlu dilakukan? Kan kita tahu ada begini ya, Ya. interbalance gitu ya. Pasti ada wave gitu. Gimana seorang Chef Citra untuk tetap bisa still awaken, tetap dalam berkesadaran dan menjaga kesadaran itu gimana? Tips Kalau and kamu tricks-nya. gimana? Karena aku nanya duluan. Tips and triknya. Orang itu kalau udah berkesadaran bisa jadi nggak sadar ya? Bisa lah. Bisa ya? Iya. Bisa bosen kali ya? Mungkin. Atau mungkin ada suatu kejadian yang membuat dia berpaling kali ya? Pasti. Semua orang kan beda-beda. Keteguhan seorang juga kan beda-beda ya. Jadi yang bisa membuat itu bertahan adalah ya cuma diri kita sendiri sih sebenarnya. Oke. Dengan cara? Dengan cara aku juga sepertinya kalau aku merefleksikan di diri aku, bisa nggak ya aku berpaling ya? Kalau aku sih nggak pernah, I don't think I can ya. Kalau aku sih sepertinya Udah nggak akan lagi berpaling gitu? mudah-mudahan sih enggak. Nah, dengan cara memaintainnya itu adalah aku banyak menghabiskan waktu dengan diri aku sendiri. Oke. Jadi Banyak me time-nya gitu? me time bukan arti harus selalu menghabiskan dengan jalan-jalan ataupun luxurious thing ya. Tapi kayak misalnya tadi aku ngedengerin musik terus aku nangis aja itu me time. Dan kebanyakan kan orang berpaling itu karena dia lupa atau mungkin kurang banyak waktunya untuk
ngobrol sama dirinya sendiri. Oke. Jadi ada sesuatu yang off grid, keluar jalur nih. Tadi kan kita udah on track nih bareng-bareng, tiba-tiba dia bisa belok gitu ya kan. Berarti kan dia kekurangan kompas dalam diri hidupnya. Nah, kompasnya ini harus terus di-maintain dong. Oke. Ya kan, harus terus ya kayak misalnya hubungan interrelasi antara manusia aja kan harus terus di-maintain kan. Hubungan dengan diri sendiri pun harus terus di-maintain. Ya kalau enggak ya kalut lah, eksternalnya banyak banget nih masuk nih deng. Okay. Kalau kita nggak maintain relasi dan kita nggak invest komunikasi dengan diri sendiri, ya kita kehilangan arah. Oke. Jadi ya cara untuk maintain cuma satu, stay on the track dengan diri kamu sendiri. Oke. Stay on the track with yourself. Karena kalau kita nggak on the track, ya kita bisa jadi Mas Hendra, kita bisa menjadi Sinta, bisa menjadi siapa, menjadi orang lain. Jadi kita menjalani hidup kita ini bukan berdasarkan keinginan diri sendiri, tapi lebih ke people pleaser jadinya. Yes. Hidup untuk orang lain, gitu loh. Itu karena apa? Karena kita udah nggak on track dengan diri kita. Kalau kita selalu on track, sesuai arahnya, sesuai dengan kompas hidup yang kita jalani dan kita sepakati ya. Kita kan harus selalu sepakat nih sama diri kita. Ya, kita nggak akan lari sih. Oke. Malah kita akan terus upgrade. Itu harus upgrade hidup kita. Jadi secara rutin kontrol diri gitu ya. Kontrol diri itu macam-macam ya. On track atau enggak gitu. Macam-macam ya. Bisa dari meditasi, apapun teknisnya bisa dari ya. sembahyang, ya kan? Caranya berbeda-beda setiap orang gitu. Oke. Tapi yang jelas menyapa diri sendiri itu adalah hal yang esensial di semua metode, meditasi, berdoa, apapun itu. Ini keren sih, menyapa diri sendiri. Nice, Ya. nice. Jadi itu adalah sesuatu hal yang basic Oke. yang perlu kita lakukan from time to time. Oke. Mungkin kalau saat tertentu mungkin kita lupa, tapi ya balik lagi dong yuk ke diri kita, tarik lagi benang merahnya, jiwanya ke dalam diri kita lagi, sambil disapa, udah sesuai belum sih sama tujuan kita waktu itu? Gitu. Evaluasi lah, tetap harus ada evaluasi. Oke. Tanpa evaluasi dan tanpa ada sinkronisasi dengan diri kita sendiri, kita akan pasti Lost track. lose control, lost track. Lu mau kemana nih, gitu loh. Terakhir ya, sebagai final statement. Ini kan tadi ini terakhir banget. Ujung banget nih. Paling ujung mentok. Jadi gue ini tanya mulu ya? Ya. Ini paling terakhir beneran. Apa makna cinta bagi Chef Citra? Makna cinta. Apa? Ini buat pesan-pesan buat orang-orang yang lagi jomblo gitu. Jangan gitu. Oh iya, nggak jadi. Iya. Gue juga jomblo. Oh, iya. Gimana sih? Gue Ya, juga ulang. jomblo. Jadi nggak jadi nanya itunya. Berarti apa makna cinta gitu? Cinta buat aku itu merupakan sebuah frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi yang menyembuhkan, frekuensi yang mendamaikan, frekuensi memaafkan. Cinta itu apa ya? Cinta itu indah banget sih. Buat aku tuh basic aku hidup adalah cinta, karena aku lahir dari cinta. Ketika aku diciptakan oleh orang tua aku, harusnya mereka pun berada dalam frekuensi tertinggi, yaitu cinta. Jadi aku lahir dari cinta dong, ya kan? Aku tidak bisa dipisahkan dari cinta. Jadi hidup aku tuh sebenarnya adalah cinta. Untuk belajar mencintai. Jadi ketika aku disakiti, tetap aku harus belajar mencintai. Oke. Ketika aku merasa sedih, tetap aku harus belajar mencintai. Jadi eksplorasi hidup aku tuh adalah eksplorasi cinta. Jadi aku hidup ini untuk mengenal cinta sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup aku, ketika aku dikecewakan, aku tetap harus mengutamakan cinta di atas segala-galanya. Nice. Oke. Jadi aku pun akan meninggalkan dunia ini dengan cinta. Karena aku maunya seperti itu. Ketika aku mati dengan cinta. Yes. Jadi bukan apa yang kita bawa setelah mati,
Tapi apa yang kita tinggalkan, Ya. itulah dalam bentuk yang namanya cinta. Iya, dan ini powerful sekali ya cinta itu. Bahkan karena dia adalah frekuensi tertinggi, bahkan ketika aku tidak ada pun, aku pengen orang-orang tetap bisa merasakan cinta aku. Nice. Kemana-mana. Maaf ya teman-teman, aku emang orangnya sekonyol ini. Iya. Tapi sebenarnya deep banget. Deep tapi konyol gitu. Ya gitu dah pokoknya. Thank you ya, iya. Steph. Great conversation anyway, dan Thank mungkin you sebagai so penutup much. kita tutup pakai satu statement dari Rumi. Ya. Rumi selalu mengatakan bahwa love is bridge to anything. Bahwa cinta adalah jembatan untuk menuju apapun. Sehingga ketika kita sebagai manusia yang terus-menerus membangun jembatan kepada apapun dan siapapun, pastikanlah bahwa jembatannya itu adalah cinta. Cinta. Terima kasih. Sarangnya. Gitu ya.